Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang khusus membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsep dasarnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Kali ini saya coba akan membahas tentang materi kimia kelas 11 tentang larutan penyangga. Soal ini pernah muncul di SBMPTN 2015. Oke, bagi kalian yang sekarang sedang mempersiapkan UTBK di tahun 2023, mudah-mudahan soal ini bisa membantu kalian ya dalam belajar persiapan UTBK tahun 2023. Oke, silakan, selamat menikmati videonya. Ya, di video kali ini saya coba akan bahas soal larutan penyangga ya. Yang larutan penyangga ini dibentuk dari mencampurkan HCN asam sianida dengan KOH kalium hidroksida, sehingga akan terbentuk garam yang nantinya garam ini bersifat basa ya. Nah, karena sudah tersisa asam lemah dengan garam, maka terbentuklah suatu larutan penyangga. Tetapi kemudian larutan penyangganya ditambahkan basa ya, basa NaOH. Nah, seperti apa pH-nya? Apakah pH-nya tetap atau pH-nya berubah? Nah, ini adalah penjelasan dari fungsi larutan penyangga sebenarnya ya. Larutan penyangga kan fungsinya adalah mempertahankan harga pH. Nah, ini yang akan saya jelaskan ya. Makanya pembahasan ini menarik. Oke, sebelumnya silakan subscribe dan juga aktifkan notifikasi lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, kita coba pembahasannya. Sejumlah 200 ml larutan HCN 0,3 molar dengan Ka 5 kali 10 pangkat negatif 10 dicampurkan dengan 100 ml larutan kalium hidroksida. Jadi kalau kita buat reaksinya, HCN ditambah dengan KOH. Nah, yang bentuk KCN gitu ya sebagai garamnya. KCN sebagai garamnya. Nah, ini garamnya bersifat basa ya, karena di sini yang kuatnya adalah basa. Ditambah dengan H dengan OH-nya, ini akan terbentuk H2O. Maka di sini ada mula-mula bereaksi sisa gitu ya. Jadi kalau kita lihat mula-mulanya adalah untuk HCN 0,3 dikali 200 ya. Jadi ini 60 ya. 60 milimol. Kemudian KOH-nya 0,3 kali 100, berarti ini 30 milimol. Nah, reaksi pembatasnya adalah KOH ya, karena perbandingan mol dengan koefisiennya paling kecil, 30 bagi 1 30, sedangkan HCN 60 bagi 1 60. Jadi yang menjadi reaksi pembatas KOH, artinya KOH itu habis bereaksi. Nah, ini supaya habis berarti dikurang 30 ya. Kemudian HCN berapa sih yang bereaksinya? Tinggal pakai perbandingan koefisien. Koefisien HCN itu 1, KOH itu 1, berarti koefisien HCN dibagi koefisien KOH 1/1 kali 30 milimol, berarti ini 30 juga ya, jadi min 30 milimol. Jadi yang kiri ini berkurang, sedangkan yang kanan KCN itu bertambah ya. Pakai perbandingan koefisien lagi, KCN koefisiennya 1, berarti koefisien KCN 1 dibagi koefisien KOH 1/1 kali 30, jadi 30 milimol ya, 30 milimol. Sama H2 juga ya, 30 milimol. Maka sisanya ini akan menjadi 60 kurang 30 ya, 30 milimol. Kemudian ini KCN-nya 30 milimol, H2O tidak usah diperhitungkan. Oke, kita coba ya hitung pH-nya dulu. pH-nya ya kita cari dulu, karena yang tersisa adalah asam lemah. Maka yang ada adalah konsentrasi H+. Berarti Ka dikali mol dari asam lemah yaitu HCN dibagi dengan
mol dari basa konjugasinya, yaitu Cn- ya. Mol Cn-. Nah, berarti Ka-nya kalau dilihat ini 5 kali 10 pangkat negatif 10 ya. 5 kali 10 pangkat negatif 10, mol HCN-nya adalah 30, mol Cn-nya nah sama dengan mol KCN ya. Karena kalau kita lihat ini KCN menjadi, kalau di dalam air akan menjadi K plus ditambah Cn-. Koefisien Cn- dengan KCN itu sama, maka molnya juga sama ya. Jadi kalau mol KCN adalah 30 milimol, maka Cn- adalah 30 milimol itu ya. Nah, ini akan menjadi 30 juga, coret ya. Maka bisa kita tentukan langsung konsentrasi A plusnya jadi 5 kali 10 pangkat negatif 10. Artinya pH-nya adalah 10 dikurangi log 5. 10 dikurangi log 5 ya. Jadi pH-nya itu sudah lebih dari 7, artinya ini basa ya. Garamnya larutan penyangganya bersifat basa ya. Jadi larutan penyangga bersifat basa ya, larutan penyangga basa gitu aja ya. Nah, tapi ternyata ditambahkan NaOH ya sebanyak 0,8 gram. Ya, kalau kita hitung molnya untuk NaOH yang ditambahkan, jadi mol NaOH itu massa dibagi dengan mR. Massanya 0,8 dibagi mR-nya 40. Artinya 8 kali 10 pangkat negatif 1 bagi 40. Nah, ini bisa coret ya. 8 bagi 8 1, 40 bagi 8 5. 1/5 itu 0,2. 0,2 sama aja 2 kali 10 pangkat negatif 1. Dikali lagi ada sisa 10 pangkat negatif 1. Artinya untuk mol NaOH adalah 2 kali 10 pangkat negatif 2 mol. Kalau dijadikan milimol ya, ini tinggal kali 1000 ya. Jadi 2 kali 10 pangkat min 2 dikali 1000. 1000 itu 10 pangkat 3. Artinya 2 kali 10 pangkat min 2 tambah 3 plus 1 ya. Jadi 10 pangkat plus 1 akan jadi 20 milimol. Ya, setelah kita dapat mol NaOH-nya, nah kita reaksikan dengan sisanya tadi, yaitu HCN dengan KCN ya. Nah, ini seperti kalian lihat nih, HCN-nya tersisa 30 milimol, KCN-nya adalah 30 milimol juga. Nah, yang bereaksi dengan NaOH basa ya pasti asam. Nah, maka di sini HCN-nya bereaksi dengan NaOH ya. Kita ambil OH-nya aja ya, Na-nya jangan. Ini akan menjadi Cn-, sedangkan H dengan OH- akan membentuk H2O ya. Nah, kita buat mula-mula bereaksi sisa lagi, mula-mula bereaksi sisa. Tadi mula-mulanya HCN 30 milimol. NaOH-nya sudah kita hitung 20 ya, 20 milimol. Kemudian ini 30 milimol. H2O nggak usah kita hitung. Langsung saja yang menjadi reaksi pembatas adalah OH- ya, karena perbandingan mol dengan koefisiennya paling kecil. Jadi min 20 milimol. Jadi artinya OH-nya harus habis, makanya dikurang 20 ya. Ini juga sama, dikurang 20 karena koefisiennya sama. Nah, yang untuk yang kanan ditambah ya, ditambah 20. Nah, setelah itu kita tambahkan semuanya. 30 kurang 20 10 milimol. Kemudian ini habis, ini 50 gitu ya. Nah, kalau kita lihat terbentuk lagi asam lemah dengan basa konjugasinya ya. Jadi ini bisa kita hitung konsentrasi H plusnya itu akan menjadi Ka dikalikan mol asam lemah, yaitu mol HCN, dibagi dengan mol basa konjugasinya, yaitu mol Cn-. Nah, maka ini Ka-nya 5 kali 10 pangkat negatif 10, mol HCN-nya adalah 10 bagi 50 gitu ya.
Ini bisa coret semuanya dibagi 10, 10 bagi 10 1, 50 bagi 10 5. Dicoret 5 bagi 5 1, habis ya. 10 pangkat min 10 jawabannya nih untuk konsentrasi H plusnya. Nah, maka kalau yang ditanya adalah pH-nya, maka pH-nya menjadi 10. Oke, kita lihat sekarang. Setelah ditambahkan NaOH, pH-nya 10, sedangkan sebelumnya pH-nya adalah, nah, pH-nya tadi sudah dihitung berapa nih pH-nya? Nah, pH-nya sebelumnya 10 min log 5. Ya. Jadi sebelumnya 10 min log 5, ternyata setelah ditambahkan NaOH menjadi 10. Jadi berkurangnya hanya sedikit ya. Berkurangnya hanya sedikit. Kenapa begitu? Nah, itu sifat larutan penyangga. Jadi bisa mempertahankan pH gitu ya. Jadi artinya mempertahankan di sini berubahnya hanya sedikit ketika ditambahkan sedikit asam atau basa. Dalam soal ini ditambahkan basa ya, basa kuat ya. Jadi pH-nya hanya berkurang sedikit. Nah, itulah fungsi larutan penyangga ya. Kalau ngerjakannya seperti ini, aduh, lama sekali ya. Benar nggak? Lama. Berapa kali proses kalian harus kerjakan di sini ya? 2 kali proses ya. 3 kali malahan. Wah. Pertama kalian cari dulu pH mula-mula gitu ya. Kemudian cari berapa mol NaOH, kemudian cari pH yang terakhir. Nah, sebenarnya nggak perlu mencari pH mula-mula ya. Langsung aja 30 milimol hasilnya untuk HCN dengan 30 milimol untuk KCN. Kalian lanjutkan ke mula-mula bereaksi sisa yang kedua. Nggak perlu mencari pH sebelumnya, karena saya akan menjelaskan fungsi dari larutan penyangga, maka harus dicari pH sebelumnya gitu ya. Ini panjang sekali, sebenarnya ada trik cepatnya. Oke, kalian bisa menggunakan trik cepat ini untuk menjawab soal seperti ini yang pembahasannya panjang. Oke, silakan kalian perhatikan trik cepatnya. Nah, seperti ini ya trik cepatnya. Oke, kita langsung hitung. Jadi menggunakan satu langkah ini kalian bisa menjawab langsung soal yang tadi gitu ya. Kita lihat. Ka-nya adalah 5 kali 10 pangkat negatif 10 ya. Mol asamnya kalian kalikan mol HCN 200 kali 0,3 yaitu 60 ya. 60 dikurangi X. X itu adalah banyaknya ion OH- pada basanya. Kalau kita lihat basanya KOH ya. Di sini hanya ada OH-. Ada 1 OH, berarti X-nya sama 1 ya. Berarti kalian tulis 1 dikali mol basanya 0,3 kali 100 berarti 30 ya. Nah, 30 dikurangi Y mol basa. Nah, ini Y ini adalah banyaknya OH- maksudnya pada basa yang kedua yaitu NaOH. Kalau kita lihat OH- juga ada 1, berarti Y-nya sama dengan 1 gitu ya. Berarti ini dikurangi 1 dikali mol basanya ya 0,8 dibagi 40 ya. 0,8 dibagi 40 gitu ya. Dibagi dengan X mol basa yang tadi ya 1 kali 30 ditambah mol basa 1 dikali 0,8 dibagi 40. Oke, 5 kali 10 pangkat negatif 10, 60 dikurang 30. Kalian kerjakan dulu karena ini ada dalam kurung ya. Jadi ini 30 hasilnya. Nah, ini 1 kali 0,8 per 40. Tadinya kan jawabannya berapa? 0,02 mol ya. Nah, karena dijadikan milimol jadi 20 milimol gitu ya. Berarti kalian isi di sini 20 dibagi dengan 30 ditambah 20 ya. Nah, 20 kali 30 600 ya. 5 kali 10 pangkat negatif 10 kali 600 bagi 30 tambah 20 itu 50. Itu 50 ya. Oh, sorry ini dikurang bukan dikali ya. 30 kurang 20 maksudnya bukan 30 kali 20, ini salah ya. 30 kurang 20 itu 10 ya.
10 per 30 tambah 20 50, coret ya. 10 bagi 10 1, 50 bagi 10 adalah 5. Coret lagi dengan ini 10 pangkat min 10 kali 1 ya 10 pangkat min 10. Nah, dapat ini konsentrasi H plusnya. Artinya pH-nya sudah bisa kalian tentukan, yaitu 10. Ternyata jawabannya sama ya. Cuman ini tidak perlu menggunakan mula-mula bereaksi sisa karena terlalu panjang kalau pakai mula-mula bereaksi sisa. Nah, cepet ya langkahnya. Nah, inilah gunanya trik cepat untuk mempersingkat pengerjaan yang tadinya menggunakan mula-mula bereaksi sisa. Nah, bila mana kalian merasa trik cepat ini bermanfaat, silakan kalian latih trik cepat ini untuk menyelesaikan soal-soal yang guru kalian berikan gitu ya, dalam tugas atau dalam ulangan harian. Dan bila mana trik cepat ini bermanfaat bagi kalian, silakan boleh kalian share ke teman kalian dan beri like ya pada video ini. Kemudian jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng kalau kalian ingin mendapatkan video-video trik cepat kimia lainnya yang akan dibahas oleh channel Muhammad Hilman. Oke, sampai situ aja ya pembahasannya. Oke, mudah-mudahan kalian tambah semangat belajarnya dan tambah pintar sehingga nilainya, nilai baik itu nilai tugas dan nilai ulangan hariannya bisa bagus ya, memuaskan. Itu saja. Selamat belajar. Sampai jumpa di video-video pembahasan selanjutnya.